wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Perhatikan gambar di atas. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Nah, anak-anak, coba amati gambar ini. Amati profesi yang ada di gambar ini. Di sini ada ahli fisika, arsitek, polisi, dokter, dan astronot. Seorang arsitek bertugas merancang ruang dengan ide. Ahli fisika bertugas melakukan penelitian dan mengembangkan teori. Seorang polisi bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Astronot meneliti luar angkasa, sedangkan dokter mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Amatilah gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, ini ada kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan gambar di atas. Guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut.
Siapakah Sanggita Lahman? Sanggita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Sanggita Lahman menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditunjukkan oleh Sanggita adalah kepeduliannya terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Dengarkan ya. Cita-citaku karya Muhammad Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, sekarang berdasarkan puisi tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah judul puisi tersebut? Puisi di atas berjudul Cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi di atas dibuat oleh M. Ridwan Hafiz. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi di atas berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Perbedaan puisi di atas dan bacaan sebelumnya adalah cara membacanya, lalu bentuk tulisannya, bacaan dalam paragraf, sedangkan puisi ditulis setiap bait. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikan beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air.
Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Selanjutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Anak-anak, buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Nah, setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah. Ada kambing dan belalang, kucing, kecoa, ayam dan katak, kadal dan kupu, anjing dan nyamuk, ular dan capung. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Presentasikan hasilnya di depan kelas, lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Sebagai contoh daur hidup hewan, yang pertama adalah hewan ayam. Nama hewan ayam, cara berkembang biak bertelur. Ini ada gambar daur hidupnya. Penjelasan tentang daur hidup ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur dierami dan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, jenis daur hidup adalah tanpa metamorfosis. Daur hidup yang kedua adalah hewan katak. Cara berkembang biak bertelur. Penjelasan tentang daur hidup katak adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di 2 alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di 2 tempat. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda yang kemudian menjadi katak dewasa.
Secara umum, urutan metamorfosis kata terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Jenis daur hidup metamorfosis. Sekarang perbedaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2, ayam dan katak. 1. Ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. 2. Ayam hidup di darat, sementara katak hidup di dua alam atau amfibi. Sekarang, kesamaan daur hidup hewan pertama dan hewan kedua. 1. Daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. 2. Ayam dan katak sama pemakan hewan lainnya. Perbedaan daur hidup hewan pertama dengan hewan kedua, kambing dan belalang. 1. Kambing tidak mengalami metamorfosis, sementara belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 2. Daur hidup kambing dimulai dari anak kambing, sementara daur hidup belalang dimulai dari telur. Sedangkan kesamaan daur hidup hewan pertama dan hewan kedua, kambing dan belalang adalah 1. Kambing dan belalang sama-sama hewan pemakan tumbuhan. 2. Kambing dan belalang sama-sama hidup di darat. Berikutnya, perbedaan daur hidup hewan ke-1 dan hewan kedua antara kucing dan kecoa. 1. Kucing tidak mengalami metamorfosis, sementara kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. 2. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sementara daur hidup kecoa dimulai dari telur. Sedangkan kesamaan daur hidup hewan ke-1 dengan hewan kedua antara kucing dan kecoa adalah 1. Kucing dan kecoa sama-sama hewan yang hidup di darat. 2. Kucing dan kecoa sama-sama pemakan hewan lain. Nah, sekarang carilah hewan-hewan yang ada di rumah. Lalu tentukan daur hidup mereka. Tentukan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.